tidak akan terhijab. Artinya doanya orang yang memakan barang-barang halal relatif prosentase terkabul banyak, seperti itu ya. Ini pesan dari Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Kemudian, ya Ali, wahai Ali, man akala syubhat. Ini yang kedua, barang siapa yang memakan asyubhat, barang-barang yang syubhat, ishtabaha alaihi dinuhu, maka agamanya juga syubhat. Wa adlama qalbuhu, dan hatinya, qalbuhu wa adlam, gelap. Jadi barang siapa yang memakan barang-barang yang syubhat, syubhat ini mudahnya mengartikan itu adalah samar-samar, belum jelas antara halal dan haramnya, maka kata Nabi Muhammad agamanya juga gak jelas ya, atau masih samar-samar, bukan gak jelas tapi masih samar-samar. Wa adlama qalbuhu, dan hatinya juga gelap. Kemudian saya lanjut saja karena ini masih dalam satu konteks ya. Wa man akalal haram, dan barang siapa yang memakan perkara barang haram, ini kebalikan dari makanan yang halal. Yang makanan haram, mata qalbuhu, maka hatinya mati. Mata qalbuhu, hatinya mati. Atos terjawanilah. Wa khafatinhu, dan agamanya jadi agak diremehkan. Ketika dia makan perkara haram, hatinya itu hatinya itu mati. Wa khafadinuhu, agamanya dibuat biasa saja atau remeh begitu. Wa dha'ufa yaqinuhu, keyakinannya kepada Allah dhaif, lemah. Wa hijaballahu da'watuhu, dan doanya ini terhijab artinya masih terhalang-halangi karena dia memakan barang yang haram. Wa qallat ibadatuhu, dan ibadahnya menjadi sedikit, rosor-rosonan, malas-malasan. Nah, ini teman-teman, jadi wasiat pertama dalam kitab Wasiatul Mustafa baginda Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali adalah tentang perkara-perkara halal, syubhat, dan haram. Jadi teman-teman semuanya hati-hati juga, karena ada beberapa istilah antara syubhat ini kemudian dan halal ini menjadi problem tersendiri. Istilah-istilah dua ini menjadi problem tersendiri. Terutama kalau yang halal itu kan sudah jelas ya. Sebagaimana hadis Nabi, innal halal bayyinun, sungguhnya perkara yang halal itu jelas. Wa haram bayyinun, dan perkara haram pun juga sudah jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya ini mustabihat, ada perkara-perkara yang syubhat, yang masih samar. Lanjut hadisnya adalah banyak manusia, kasirun minas la ya'lamuha, banyak manusia yang tidak mengetahui perkara yang syubhat itu tadi, sehingga ada keraguan-keraguan apakah ini benar-benar halal, apakah ini benar-benar haram. Nah, perkara yang syubhat ini biasanya memang menjadi permasalahan tersendiri ya. Misalkan gini, kalau orang awam, terutama saya pribadi juga, dicontohkan Imam Ghazali misalkan, itu ketika ada orang berburu ke hutan, kemudian dia menembakkan senjatanya kepada salah satu hewan buruan itu. Ketika itu dia tidak tahu hewan itu kemudian larinya kemana. Akan tapi ketika dia sudah mencarinya, hewan itu ternyata ada di dalam sungai. Nah, dalam hal ini posisinya apakah hewan itu benar-benar mati karena tembakan senjata yang tajam tadi, atau dia itu mati karena tenggelam di air.
hal seperti ini menjadi syubhat kan seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, ketika ada seorang yang sedang bermain di sungai. Ketika itu ada buah jatuhnya dari, belum tahu kejelasannya dari mana. Kemudian karena buah yang jatuh ini kemudian jatuhnya di sungai, kemudian mengalir dan seorang tadi kemudian menemukan, loh ini ada buah yang seperti ini kan ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama, karena memang buah ini jatuh dari pohon yang tidak ada pemiliknya sama sekali, tanahnya juga masih tanah yang belum ada pemiliknya. Yang kedua, ada memang orang sengaja menanam pohon ini kemudian jatuh di sungai. Nah, syubhat-syubhat ini ada level-levelnya. Ada orang yang kemudian tidak mengambil buah itu karena memang masih ragu-ragu apakah ini halal dan haram. Nah, ini perkara-perkara syubhat seperti ini tergantung pada masing-masing pribadi seorang ya. Karena nanti dampaknya kepada perilaku yang namanya wara. Wara itu kehati-hatian. Orang yang ahli fikih kemudian tasawuf lebih-lebih itu beliau memiliki ikhtiyat yang tinggi, rasa hati-hatinya tinggi, luar biasa. Kehati-hatiannya tinggi. Maka benar katakan Nabi bahwa ketika orang itu sering memakan perkara yang syubhat, maka wa adlama qalbuhu, hatinya gelap ya Usti ya gitu. Kemudian yang haram ini sangat-sangat mengerikan ya. Ketika dia itu sering mengonsumsi barang-barang yang haram, maka hatinya dijadikan hati yang mati, yang apa namanya, atos, dikandani angel, dinasihati sulit dan lain sebagainya. Wa khafadinuhu, agamanya diremehkan seperti itu. Wa dha'ufa yaqinuhu, yakinnya kepada Allah semakin lemah. Wa hajiballahu da'watuhu, dan doanya terhijab. Wa qalat ibadatuhu, dan juga ibadahnya semakin sedikit. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sahabat beduk, hati-hati untuk memilih atau mengkonsumsi lebih-lebih barang-barang yang kalau bisa yang halal betul ya. Kalau tidak belum tahu kejelasannya, maka ditanyakan kepada para ulama ya, para kiai ya, itu lebih ikhtiyat, lebih hati-hati dalam mengimplementasikan dari pesan-pesan agama Islam.